Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang peran teknologi informasi dalam meningkatkan keamanan perbankan. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ilham Royan Hidayat dengan NIM 2109016011017 dengan kelas A program studi akuntansi terapan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Pada video ini ada beberapa poin pembahasan. Yang pertama, pengertian keamanan perbankan, yang kedua ancaman keamanan perbankan, dan yang ketiga peran teknologi dalam keamanan perbankan. Keamanan perbankan adalah serangkaian langkah-langkah dan kebijakan yang diterapkan oleh bank untuk melindungi aset, data, dan sistem dari ancaman internal dan eksternal. Tujuan utama keamanan perbankan adalah untuk memastikan yang pertama, kerahasiaan data nasabah dan informasi rahasia bank harus dirahasiakan dan tidak boleh diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kedua, integritas data dan informasi bank harus akurat dan konsisten, serta tidak boleh diubah atau dimanipulasi oleh pihak yang tidak berwenang. Yang ketiga, ketersediaan sistem dan layanan perbankan harus tersedia bagi nasabah kapanpun mereka membutuhkannya dan tidak boleh terganggu oleh downtime atau cyber attack. Beberapa unsur penting dalam keamanan perbankan meliputi: yang pertama, pengendalian akses, membatasi akses ke sistem dan data bank hanya ke pihak yang berwenang. Yang kedua, enskripsi, mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca untuk melindungi dari akses yang tidak sah. Yang ketiga, autentikasi atau memverifikasi identitas pengguna sebelum memberikan akses ke sistem atau data. Yang keempat, monitoring, memantau sistem dan jaringan bank untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dan potensi serangan. 5. Pemulihan bencana, memiliki rencana untuk pemulihan sistem dan data bank jika terganggu gangguan atau bencana. Ancaman keamanan perbankan dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Bentuk-bentuk serangan yang mengancam keamanan perbankan meliputi antara lain: yang pertama, A. Menyusup atau intrusion, yaitu masuknya penyerobot pada sistem dan aplikasi bank tanpa seizin dan sepengetahuan dari bank dan berusaha mengubah sistem dari bank. Penyusupan dapat menyerang sistem melalui identifikasi pengguna yang sah dan parameter koneksi seperti sandi, serta eksploitasi kerentanan sistem dan aplikasi. Metode utama untuk mendapatkan akses meliputi menebak sandi atau brute force, mengakses akun tanpa sandi, melakukan rekayasa sosial, menyadap lalu lintas komunikasi data, memasukkan spyware atau trojan horse, mengakses file sandi dan dienskripsi dan memecahkannya dengan utilitas jaringan, serta menguji semua permutasi untuk memecahkan sandi atau cracking password. B. Serangan phishing dilakukan dengan cara memberikan alamat website palsu dengan tampilan persis sama dengan website aslinya. Tujuan dari serangan phishing ini adalah untuk mendapatkan informasi penting dan sensitif seperti username, password, dan lain-lain. C. Serangan malware, program atau kode berbahaya yang mengganggu operasi normal sistem komputer disebut malware, yang biasanya dirancang untuk keuntungan finansial atau keuntungan lainnya. Jumlah serangan malware terus berkembang menjadi pandemi yang mempengaruhi semua sektor kegiatan. Istilah virus generik merujuk pada program berbahaya yang dapat memproduksi dan menyebarkan dirinya sendiri. D. Denial of Service atau DOS dan Distribute Denial of Service atau DDoS. Serangan ini biasanya dilakukan dengan overloading atau kapasitas sistem, mencegah pengguna sah mengakses dan menggunakan sistem atau sumber daya yang ditargetkan. Tujuannya adalah mengganggu operasional sistem dengan membanjirinya dengan permintaan akses dan proses yang melebihi kapasitasnya, sehingga sistem menjadi terlalu sibuk dan crash, tidak dapat melayani atau beroperasi. Ancaman ini berbahaya bagi bank yang sangat bergantung pada internet untuk menjalankan operasionalnya. E. Serangan defacement dilakukan dengan cara melakukan penggantian atau motivasi terhadap halaman web korban sehingga isi dari halaman web korban berubah menjadi sesuai motif penyerang. F. Serangan spam yang dilakukan dengan cara mengirimkan email yang tidak dikehendaki dengan tujuan komersial atau publisitas, memperkenalkan perangkat lunak berbahaya atau menyebabkan server menjadi penuh dan kelebihan beban. G. Penyalahgunaan protokol komunikasi. Serangan spoofing transmission control protocol atau TCP bergantung pada protokol TCP yang menetapkan koneksi logis antara dua sistem untuk pertukaran data. Pengidentifikasi logis atau nomor port digunakan untuk membangun koneksi TCP. Serangan ini melibatkan menebak atau memprediksi nomor port berikutnya yang akan dialokasikan untuk pertukaran data. Kemungkinan penyerang melewati firewall dan mendirikan hubungan aman antara hacker dan target.
H. Social engineering, yaitu tindakan memperoleh informasi nasabah seperti PIN, nomor baru, dan atau informasi lain dengan cara menghubungi nasabah melalui telepon, SMS, atau media lain untuk menyampaikan informasi tertentu agar nasabah menghubungi nomor tertentu atau membuka situs web tertentu. Dan terakhir yang I. Business email compromise, merupakan kejahatan cyber social engineering yang memanfaatkan celah kerentanan dari sebuah surat elektronik atau email yang menarget organisasi bisnis profesional dan individu dengan mengorbankan salah satu bisnis atau akun email pribadi untuk mengirim atau menyebabkan dikirim instruksi pembayaran palsu dan informasi yang lain digunakan untuk melakukan penipuan keuangan. Peran teknologi informasi dalam keamanan perbankan. Perkembangan teknologi informasi telah memberikan banyak manfaat bagi industri perbankan, meningkatkan kemudahan akses, efisiensi operasional, dan inovasi layanan. Namun, seiring dengan keuntungan tersebut, tantangan baru muncul, terutama terkait dengan sistem keamanan dan keandalan sistem. Yang pertama, keamanan informasi. Keamanan informasi adalah aspek krusial dalam tata kelola teknologi informasi perbankan karena data nasabah merupakan aset berharga yang harus dilindungi. Ancaman cyber yang terus berkembang memerlukan kebijakan keamanan ketat, pelatihan karyawan, sistem pengamanan canggih, dan audit keamanan berkala. Selain teknologi, kesadaran karyawan juga penting, sehingga pelatihan rutin diperlukan. Implementasi AI dapat membantu mendeteksi dan mencegah serangan, serta penggunaan enkripsi dan autentikasi ganda untuk melindungi data. Tata kelola yang efektif mencakup pemantauan keamanan, penanganan insiden cepat, dan evaluasi konsisten untuk mempertahankan kepercayaan nasabah dan integritas data. Yang kedua, keandalan sistem. Selain kendalaan sistem adalah faktor kunci dalam tata kelola teknologi informasi perbankan, mengingat perbankan modern tergantung pada ketersediaan sistem yang berjalan tanpa hambatan. Untuk mencapai keandalan ini diperlukan perencanaan kapasitas yang baik, pemeliharaan rutin, dan adopsi teknologi tangguh. Perencanaan kapasitas harus mempertimbangkan pertumbuhan bisnis dan perkembangan teknologi. Pemantauan sistem secara real time membantu mendeteksi potensi masalah sebelum menjadi kegagalan besar. Kebijakan pemulihan bencana dan pengelolaan resiko juga penting untuk mengatasi kejadian tak terduga. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kiranya video ini dapat menambah ilmu dan wawasan untuk teman-teman yang menonton. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.